Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan, ini bahasanya agak sedikit tinggi, semoga paham kita. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, bal yambaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun 'indallahi fi daril akhirati. Bal yambaghi, hendaklah terhadapmu mengetahui, annal khaira man huwa khairun 'indallahi, sesungguhnya kebaikan itu ada di sisi Allah Ta'ala. Perhatikan mulai kalimat ini. Sebaiknya engkau mengetahui bahwa sesungguhnya kebaikan itu ada di sisi Allah Ta'ala. Khairun 'indallahi fi daril akhirati, dan pembuktian kebaikan itu nanti ketika ada di akhirat. Ustaz ulangi kalimatnya. Hendaklah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya kebaikan itu ada di sisi Allah, dan kita boleh membuktikan kebaikan yang kita kerjakan ketika berada di akhirat. Maknanya begini para jamaah, Ustaz terangkan dengan pelan-pelan. Terkadang kita bangga dengan amaliyah kita, bangga dengan ubudiyah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ataupun mungkin haji tiap tahun kita, semisal kita bangga. Dan kita merasa bahwa itu adalah merupakan kebaikan yang kita kerjakan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ingatlah bahwa kebaikan itu ada di sisi Allah. Yang memutuskan baik atau tidaknya itu bukan kita. Yang memutuskan baik atau tidaknya siapa? Allah Ta'ala. Boleh paham ya kalimat ini ya? Jangan-jangan kita memang betul ahli ibadah, sholat, aktif, rajin, ibadah sunnah pun dikerjakan, sedekah, zakat, haji, puasa, semisal semua dikerjakan. Namun ternyata Pak, di dalam hati kita ini ada sifat-sifat ujub bangganya, takaburnya, tunjuk-tunjuk dirinya. Kita merasa itu baik, padahal itu di sisi Allah bukan perkara yang baik. Maka kebaikan itu ada di sisi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala lah yang menentukan. Boleh paham ya demikian ya? Dan kita boleh membuktikannya bila fidaril akhirah, ketika sudah berada di akhirat, baru kita boleh membuktikan, oh ternyata dulu aku mengerjakan amal-amal berupa sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Di akhirat ternyata Allah berikan buku catatan kita, ada catatan kebaikan. Oh, bermakna kita sudah membuktikan kalau dulu kita beramal soleh iya. Ternyata Pak, ternyata sebaliknya, kita sholat, puasa, zakat, ketika di akhirat Allah bagikan amal catatan kita, mana tak ada amal catatannya. Maknanya apa? Maknanya sia-sia sahaja, tak ada guna amal kita yang dulu pernah dikerjakan di dunia. Maka pembuktiannya di akhirat kelak. Oleh sebab itu, sekarang kita tidak boleh merasa bahwa dengan ibadahnya, merasa orang yang hebat ibadahnya dibandingkan dengan orang lain. Justru mungkin orang nampak ibadahnya tidak seberapa, namun ibadahnya dikerjakan dengan mukhlis, dikerjakan dengan ikhlas. Maka orang itulah yang tercatat sebagai orang yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Boleh paham ya kalimat ini ya? Supaya kita tidak bangga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah orang-orang dulu itu kalau beramal itu ya disembunyikan. Orang-orang dulu itu, orang-orang soleh itu kalau beramal itu ya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Ya takut apabila ditampakkan kemudian timbul sifat ujub, timbul sifat yang namanya takabur, sombong dengan ibadahnya, maka disembunyikan. Kalau sekarang kan tidak, malah diisytiharkan. Oh, tengok aku orang yang ahli ilmu, tengok aku orang yang ahli ibadah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, boleh apa tidak sih Ustadz, kalau semisal kita ini ahli ilmu, semisal kita ini belajar bertahun-tahun dekat pondok lah, semisal kita orang yang faham agama, lalu kemudian kita mengisytiharkan diri, aku adalah orang yang faham agama, boleh apa tidak? Dalam perkara ini boleh kalau tujuannya supaya orang lain belajar kepada kita yang memang betul-betul pernah belajar ilmu agama. Kenapa? Begini para jamaah,
Kalau ada satu kampung yang kampung itu tidak pandai ilmu agama, lalu ada orang yang orang itu belajar bertahun-tahun, faham ilmu agama dekat kampung tersebut, lalu orang ini diam sahaja, tidak mengisytiharkan diri kalau dia adalah orang yang ahli ilmu, sehingga orang tak nak belajar karena tak ada orang yang mengajar, maka orang ini adalah orang yang bermaksiat di hadapan Allah. Kenapa? Karena maksiatnya orang yang ahli ilmu adalah kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Jadi maksiatnya orang yang ahli ilmu itu juga berpotensi maksiat. Apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Boleh memberikan nasihat tapi tak nak memberikan nasihat, maksiat orang ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dulu saya pernah dipesan, kalau jamaah ada yang profesinya jadi ustadz atau jadi cikgu, saya dulu pernah dipesan oleh tok guru saya begini: ketika engkau mengajar, jangan pernah punya niat untuk memintarkan. Apa bahasa sini? Memintarkan. Kalau engkau mengajar itu jangan pernah punya niat untuk memintarkan pelajar kamu, jangan punya niat. Boleh paham ya kalimat saya? Kalau kamu mengajar ilmu itu jangan pernah punya niat untuk memintarkan. Apa bahasa memintarkan? Bahasa yang lainnya apa? Membayar, bukan membayar. Memandaikan. Ketika engkau mengajar ilmu apapun itu, jangan pernah niat untuk memandaikan orang yang belajar di hadapanmu, jangan. Karena apabila demikian maka engkau termasuk orang yang sombong. Lalu apa? Niatnya apa? Niatnya untuk intisyarul ilmi, udah menyampaikan ilmu saja. Karena yang memandaikan atau tidak itu bukan kita, tapi Allah Ta'ala. Bagaimana dulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Nabi, seorang Nabi pusatnya ilmu, menyampaikan ilmu dakwah, tapi juga banyak orang yang belum beriman. Alangkah sombongnya kita kalau punya niat saya nak memandaikan orang ini. Sombong itu namanya. Sudah niat kita mengajar saja yang mulai, pandai atau tidak ya Allah, itu urusanmu ya Allah. Maka dalam kaidah kita belajar itu ada istilah ana qari' wa anta sami' wallahu yahdi. Ana qari', saya sebagai guru adalah orang yang membaca kitab. Wa anta sami', dan kamu orang yang belajar adalah orang yang mendengarkan apa yang aku baca. Wallahu yahdi, dan Allah lah yang memberikan petunjuk.